Salam masyarakat sadar wisata. Kita sekarang berada di Puri Langon, di Ubud. Ini di tempat kediaman Bapak Cok. Wah, ini sangat luar biasa. Ini beliau membangun tempat ini dengan kesabaran dan terus-menerus tidak berhenti ya Pak ya. Nah ini Pak Cok, wah, bisa menceritakan konteks dan konsep keinginannya apa nih membangun, atau mungkin lebih dikatakan rumah ini menjadi untuk mewarisi atau melestarikan seni budaya Bali. Ya, sebenarnya kan kalau awalnya kan begini Pak, kalau ya saya berusaha membangun, ada satu konteks membangun kayaknya tidak umum orang lakukan satu hal. Ada yang membangun seperti tidak ada sesuatu yang unik. Nah, terus bagi saya secara pribadi, walaupun mungkin belum saatnya, kan tetapi saya ingin menunjukkan bahwa inilah menjadi ikon sebenarnya daripada daerah kita, yaitu di Bali. Nah, walaupun tidak memandang entah itu berapa tahun, berapa lama, yang jelas semampunya saya buat, semampunya saya bikin, saya akan buat sebaik mungkin. Suatu saat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, paling tidak adalah untuk nilai tarik, daya tarik daripada yang hadir ingin menyaksikan atau melihat budaya kita sebenarnya. Wah, ini ya berarti Pak Cok ini dengan hati ya, membangunnya dengan hati. Artinya beliau tidak memikirkan kapan jadinya ya. Masa bodoh gitu Pak ya. Yang penting bangun terus, bikin terus, karena beliau ingin memberikan warisan. Walaupun mungkin sekarang beliau tidak berhasil semua untuk apa ya, boleh dikatakan ada satu pohon pun beliau mengatakan mungkin saya anak cucu aja, mungkin cucunya yang akan menikmati, tapi ya itulah semangatnya. Jadi beliau punya spirit membangun atau menjaga peradaban dari Bali ini. Nah Pak Cok, ini ada satu, Pak Cok, ini konsep yang dibangun ini ada air, ada patung, ada kayu, ada burung, dan macam-macam di sini ada. Nah, ini apa yang Pak Cok bayangkan, yang Pak Cok ingin gambarkan di sini, Pak? Oke, jadi semuanya ini adalah kolaborasi. Kolaborasi dalam artian kita sering mendengar hidup ini harus berjalan seperti air, mengalir. Kolaborasi, keseimbangan ya Pak? Keseimbangan. Nah, di sini kita harus berani melihat sesuatu, kemudian mengimplementasikan, kemudian melakukan. Kira-kira, nah jujur saja ini rumah kalau mudah-mudahan dianggap bagus dan baik, ini adalah sesuatu yang keluar dari konsep saya sendiri, tidak mempergunakan arsitek, dan astungkara syukur tempat ini bisa terwujud tanpa basic arsitek sedikit pun. Nah, mudah-mudahan ini kecintaan tadi Pak ya. Nah, taksunya muncul semua di sini. Memang apa saja yang ada di sini ini muncul, walaupun bentuknya sederhana sesuatu, karena kecintaan Pak Cok ini sudah dimunculkan di sini gitu Pak ya. Nah, satu hal lagi Pak, kita ini kadang-kadang melihat segala sesuatu gerakan dari rumah. Nah, apalagi era COVID Pak, work from home. Wah, rumah, bekerja dari rumah. Tapi Pak Cok ini sudah membangun My House, My Gallery, My House, My Museum. Nah ini Pak Cok, ini rumah ini menjadi sangat luar biasa. Tadi katakan bahwa perlu ada orang-orang yang care, yang peduli, yang mau menumbuh kembangkan. Ini Pak Cok berpandangan bagaimana? Ah, benar. Kalau saya sependapat, rumah itu adalah merupakan sesuatu yang mau tidak mau kemanapun kita pergi, pastinya kembalinya pasti ke rumah. Itu awalnya. Ada yang mengatakan setinggi-tinggi burung merpati terbang, ya pasti akhirnya akan kembali lagi ke sarangnya. Nah ini kenapa tidak? Saya ingin lihat sesuatu yang membuat diri saya merasa nyaman, yang membuat diri saya merasa puas ketika saya baru masuk di rumah. Kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak pas, why not? Mumpung ada kesempatan, mumpung ada rezeki, bukan berarti saya wasting money, tidak sama sekali. Daripada setiap kali saya datang melihat suatu objek, mau ini sialan ini, baru kali pertama masuk ke rumah udah wah sialan ini, auranya akan berubah. Daripada saya diamkan begitu, lebih baik dibongkar.
membangun sesuatu dari rumah gitu ya Pak ya. Betul. Membuat rumah itu homey, membuat home sweet home gitu ya. Nah, Pak Cok, ini perjuangan kan tidak mudah ya toh, Pak. Ini proses panjang, mungkin juga tadi kadang-kadang kerja sama banyak orang nggak cocok, nggak pas. Tapi apa yang menguatkan Pak Cok tetap sabar? Ini kan harus sabar Pak. Ini melihat orang yang disuruh tuh kadang-kadang nggak cocok, nggak sesuai. Waduh, diajari salah, maunya gini salah. Ini Pak Cok gimana? Mempertahankan spirit ini gimana? Kalau kita boleh bilang, kalau kurang lebih sekarang saya bangun sudah 13 tahun, Mbak. Itu udah cukup untuk mengetes kesabaran. Itu sudah bukti itu namanya. Nah, dalam mengetes kesabaran ini mulai konteksnya. Yang penting kita ada suatu rasa nerimo dari kadang-kadang pendapat orang lain atau kemampuan orang lain. Tentu kita harus mengakui. Berdamai juga dengan situasi ya Pak ya. Betul, bukan berarti terus memaksakan. Bukan, Ya, bukan. artinya berusaha memahami juga gitu ya Pak. Nah ini luar biasanya karena inilah hidup ya Pak. Karena rumah ini menjadi hidup karena memang inilah roh dan jiwanya Pak Cok, taksunya muncul di sini. Ini mudah-mudahan Pak Cok, rumah ini akan terus menginspirasi Uri Langon, terus bisa memotivasi bangsa Indonesia untuk mencintai seni budayanya. Amin. Pak Cok punya pesan apa buat masyarakat kita semua untuk merawat, melestarikan seni budaya? Oke, karena kalau kita berbicara masalah Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak dipungkiri lagi adalah merupakan negara yang memang betul-betul kaya sekali dengan seni budayanya. Nah, tentu dalam hal ini, marilah kita sama-sama menyatukan persepsi bahwa kita lahir itu pasti sudah diawali dengan budaya yang diwarisi oleh para leluhur kita. Dan satu hal lagi, sadarlah bahwa kita generasi sekarang tidak akan ada artinya kalau tidak ingat dengan warisan daripada leluhur. Tanpa ada leluhur, generasi muda tidak akan pasti ada. Berarti jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mantap, persis.